Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Hidup Sehat Official, tempat terbaik untuk Anda yang ingin hidup lebih sehat, lebih bugar, dan lebih bahagia secara alami. Di sini, kita akan membahas berbagai tips kesehatan, pengobatan herbal, hingga gaya hidup sehat yang mudah diterapkan di rumah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda nggak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan alami setiap minggunya. Yuk, jadi bagian dari keluarga sehat bersama kami. Hari ini kita akan membahas satu masalah kesehatan yang sangat sering dialami banyak orang, baik anak muda maupun orang tua, yaitu sakit mah. Judul pembahasan kita kali ini adalah cara mengatasi sakit mah secara alami dan medis. Sakit mah, atau dalam istilah medis sering disebut dispepsia atau ada juga yang masuk ke kategori GERD jika naik ke kerongkongan, adalah kondisi yang ditandai dengan rasa nyeri atau perih di ulu hati, rasa penuh, kembung, mual, bahkan bisa sampai muntah. Banyak orang menganggap mah hanya penyakit ringan, tapi sebenarnya kalau dibiarkan terus-menerus bisa menimbulkan komplikasi serius, seperti tukak lambung, perdarahan, bahkan meningkatkan risiko kanker lambung. Jadi, pembahasan kita ini penting sekali, apalagi untuk sahabat-sahabat yang sudah berusia lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke cara mengatasi sakit mah, mari kita pahami dulu penyebabnya. Sakit mah biasanya muncul karena pola makan yang tidak teratur. Misalnya sering telat makan, makan terlalu pedas, terlalu asam, atau terlalu berminyak. Selain itu, stres juga punya peran besar dalam memperparah gejala mah. Lalu ada juga kebiasaan minum kopi berlebihan, rokok, dan obat-obatan tertentu yang bisa merusak lapisan lambung. Jadi, mah itu sebenarnya kombinasi antara pola hidup dan faktor internal tubuh kita. Sekarang, kita masuk ke cara mengatasinya. Saya akan jelaskan dalam dua pendekatan, cara alami dan cara medis. Kenapa harus dua-duanya? Karena banyak orang sering mengandalkan cara alami saja, padahal ada kondisi yang memang harus segera ditangani dengan obat medis. Tapi ada juga orang yang terlalu cepat bergantung pada obat kimia, padahal sebenarnya bisa dibantu dengan cara alami dan perubahan gaya hidup. Mari kita bahas dulu cara alami. Cara alami ini biasanya aman, mudah dilakukan di rumah, dan bisa membantu meredakan gejala. Misalnya, dengan pola makan teratur. Kalau sahabat sering telat makan, coba ubah kebiasaan ini. Makanlah dengan porsi kecil tapi sering, misalnya 4-5 kali sehari, supaya lambung tidak kosong terlalu lama. Lambung yang kosong bisa meningkatkan produksi asam, dan inilah yang memicu rasa perih di ulu hati. Selain itu, perhatikan juga jenis makanan. Hindari makanan yang terlalu pedas, terlalu asam, dan terlalu berminyak. Ganti dengan makanan yang lebih ramah untuk lambung, misalnya bubur, pisang, kentang rebus, oatmeal, atau sayuran yang tidak menghasilkan banyak gas. Untuk buah, pilih yang manis alami seperti pepaya, melon, atau pisang, karena buah-buahan ini bisa membantu menetralisir asam lambung. Nah, ada juga beberapa herbal alami yang sudah sejak lama digunakan untuk meredakan mah. Contohnya jahe. Jahe punya sifat antiinflamasi dan bisa membantu menenangkan perut. Caranya cukup mudah, rebus beberapa irisan jahe, lalu minum air rebusannya hangat-hangat. Kemudian ada juga lidah buaya, yang bisa dibuat jus. Karena lidah buaya mengandung senyawa yang bisa melapisi dinding lambung dan meredakan iritasi. Selain itu, madu juga bagus. Madu bisa membantu menetralisir asam lambung dan memberikan efek menenangkan. Banyak orang yang rutin minum madu hangat di pagi hari untuk membantu mengurangi keluhan mah.
Jangan lupa juga dengan air kelapa muda. Ini salah satu minuman alami yang sering dipakai untuk menetralisir asam lambung dan membuat perut terasa lebih nyaman. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah mengelola stres. Banyak penelitian menunjukkan bahwa stres berperan besar dalam memperparah MAH. Jadi, coba lakukan relaksasi, pernapasan dalam, olahraga ringan seperti jalan kaki, atau kegiatan yang menenangkan seperti berzikir, berdoa, atau meditasi sesuai keyakinan masing-masing. Sekarang kita masuk ke cara medis. Kalau sahabat sudah mencoba cara alami tapi masih sering kambuh, bahkan semakin parah, maka saatnya konsultasi ke dokter. Biasanya dokter akan memberikan obat-obatan sesuai dengan tingkat keparahan MAH. Ada beberapa jenis obat yang umum diberikan untuk MAH. Pertama, anacid, yaitu obat yang bisa menetralkan asam lambung dengan cepat. Obat ini biasanya digunakan untuk gejala yang ringan. Kedua, ada antagonis H2 seperti ranitidine atau famotidin. Obat ini bekerja dengan mengurangi produksi asam lambung. Ketiga, ada yang namanya PPI atau proton pump inhibitor, contohnya omeprazol, lansoprazole, atau esomeprazole. Ini adalah obat yang sangat efektif untuk menekan produksi asam lambung. Biasanya digunakan untuk MAH yang sudah cukup berat atau GERD. Selain itu, kalau ada infeksi bakteri Helicobacter pylori di lambung, dokter bisa memberikan kombinasi antibiotik untuk membunuh bakteri tersebut. Tapi sahabat harus ingat, penggunaan obat medis ini sebaiknya dengan resep dokter. Jangan asal membeli obat di apotek tanpa tahu kondisi sebenarnya, karena bisa berbahaya kalau tidak sesuai. Jadi kesimpulannya, cara mengatasi sakit MAH itu harus kombinasi antara perubahan pola hidup, penggunaan bahan alami, dan bila perlu pengobatan medis. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga jam makan, memilih makanan yang sehat, menghindari stres, serta meninggalkan kebiasaan buruk seperti merokok dan minum kopi berlebihan. Bagi sahabat yang sudah berusia lanjut, sangat penting untuk lebih hati-hati, karena daya tahan tubuh sudah tidak sekuat dulu. Kalau MAH sering kambuh dan terasa semakin parah, jangan ditunda, segera periksa ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membantu sahabat semua untuk lebih memahami bagaimana cara mengatasi sakit MAH secara alami maupun medis. Jangan lupa untuk selalu jaga pola makan, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, semoga sahabat semua selalu diberi kesehatan.